Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran fisika kali ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah menerapkan hukum Newton dalam penyelesaian soal dinamika gerak lurus. Seperti yang kita ketahui, dinamika gerak lurus ini merupakan salah satu materi pelajaran yang cukup sulit. Ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, karena konsep-konsep yang lumayan banyak dalam dinamika gerak lurus ini, dan keterkaitan antara konsep-konsep tersebut. Selain itu, dalam soal juga biasanya melibatkan lebih dari satu massa. Misalnya melibatkan 2 massa, 3 massa, atau 4 massa. Ketika soal melibatkan lebih dari satu massa, maka akan muncul persamaan matematika yang cukup banyak untuk kita selesaikan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menyelesaikan soal-soal dinamika gerak lurus hanya dengan menggunakan satu persamaan saja. Oleh karena itu, saksikan videonya sampai selesai. Nah, perhatikan soal dinamika gerak lurus berikut ini. Di sini terdiri dari 2 massa, massa A dan massa B berturut-turut 5 dan 15 kg. Benda A dan B berada pada bidang kasar dengan koefisien gesek 0,5. Di sini kita disuruh menentukan percepatan sistem dan tegangan tali. Nah, saya pikir soal ini cukup kompleks, di mana di sini ada bidang miringnya, kemudian dihubungkan dengan tali, ada gaya geseknya juga. Nah, dalam soal yang kompleks seperti ini, alangkah baiknya kita menggunakan trik yang saya sarankan berikut ini, karena meminimalisir kita untuk menggunakan persamaan matematikanya. Kita lihat bagaimana triknya. Jadi yang pertama, pastikan kalian sudah memahami macam-macam gaya, kemudian kalian sudah hafal rumus-rumusnya, dan arah dari gaya-gaya itu kemana kalian sudah tahu. Terlihat macam-macam gaya. Di sini gaya yang biasa muncul dalam soal dinamika itu adalah gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali, dan gaya kontak. Nah, di sini ada contoh gambar gaya berat, gaya normal, gaya gesek, gaya tegangan tali, dan gaya kontak. Nah, sekarang bagaimana kita mengerjakan soal yang tadi dengan trik-trik yang akan saya sampaikan. Setelah kalian paham tentang gaya, langkah berikutnya itu adalah menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem massa. Nah, kita lihat di sini, di benda B yang pada bidang miring bekerja gaya berat MBG, kemudian MBG sin 53 derajat, MBG cos 53 derajat, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya gesek benda B terhadap bidang, gaya tegangan tali yang bekerja pada benda A dan katrol, kemudian gaya normal A, gaya berat A, dan gaya gesek A. Nah, setelah kita gambarkan diagram-diagram ini, langkah selanjutnya adalah menentukan arah gerak sistem. Nah, arah gerak sistemnya bisa kita tentukan dengan kita mengetahui nilai-nilai gaya yang bekerja pada sistem massa. Jadi sebelum kita tahu tentukan arahnya, kita harus tahu berapa nilai MBG sin-nya, kemudian berapa nilai gaya gesek B, kemudian gaya gesek A. Kenapa saya melihat hanya MBG sin, gaya gesek B, dan gaya gesek A? Karena hanya gaya-gaya ini saja yang menyebabkan gerak benda atau yang menahan gerak benda. Sedangkan gaya NA, MA kali G, kemudian MB, MG cos 53, dan MBG tidak mempengaruhi pergerakan sistem. Nah, jadi kita hanya meninjau gaya-gaya yang menghubungkan antara massa A dan massa benda B. Nah, kita lihat di sini, besar gaya MBG sin 53 kita peroleh 120 Newton. Kemudian gaya gesek B-nya kita dapatkan nilainya, masukkan rumusnya, kita dapatkan 45 Newton. Kemudian gaya gesek A-nya kita peroleh 25 Newton. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai ini, kita bisa memprediksi kira-kira sistem ini akan bergerak ke arah mana. Nah, kita lihat di sini 120
menarik ke arah bawah benda B, kemudian gaya gesek B menahan 45 Newton dan gaya gesek A menahan 25 Newton. Maka bisa dipastikan bahwa sistem ini bergerak ke arah kiri. Jadi massa A akan bergerak ke kiri dan massa B akan menuruni sisi miring, bidang miring ini. Nah, setelah kita menentukan arah gerak sistem, langkah berikutnya adalah berilah tanda pada gaya-gaya yang bekerja pada sistem, di mana tanda positif untuk gaya-gaya searah gerak dan tanda negatif untuk gaya-gaya yang berlawanan arah gerak. Kita lihat di sini MBG ini searah dengan arah gerak, sehingga MBG bertanda positif. Kemudian FB-nya, gaya gesek B-nya karena melawan gerakan maka bertanda negatif. Kemudian FA-nya juga demikian, karena melawan arah gerak maka bertanda negatif. Bagaimana dengan tegangan tali? Tegangan tali juga seperti itu. Jadi tegangan tali yang ini karena tanda panahnya berlawanan arah dengan gerak maka bertanda negatif. Kemudian yang ini juga negatif, yang ini positif karena searah gerak, ini positif karena searah gerak benda. Oke, setelah selesai kita memberikan tanda, kita menuju ke trik selanjutnya, yaitu bila sistem diam, maka yang kita gunakan adalah hukum 1 Newton, dan bila sistem bergerak, kita gunakan hukum kedua Newton. Maaf, di sini kalau misalnya sistemnya diam atau bergerak lurus beraturan, kita gunakan hukum 1 Newton ya. Setelah itu, kita masukkan gaya-gaya yang telah kita beri tanda ke dalam sigma F. Nah, kita lihat di sini, karena sistemnya bergerak, maka kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma F per sigma M. Nah, perlu kita perhatikan di sini, saat kita memasukkan sigma F, ini akan ada tanda positif, tanda negatif, karena F ini adalah merupakan besaran vektor. Sedangkan M-nya, karena merupakan besaran skalar, maka saat kita memasukkannya tinggal kita isi dengan MA plus MB saja. Kita masukkan nilai-nilainya. Jadi kita peroleh MBG sin 53 tadi nilainya 120 Newton. Kemudian FB-nya 45 Newton dan FA-nya 25 Newton. Ketika kita masukkan angkanya, kita peroleh 120 minus 45 minus 25 dibagi 5 ditambah 15. Maka kita peroleh 50 per 20. Nah, kita dapatkan percepatannya sama dengan 2,5 meter per sekon. Nah, sederhanakan. Nah, memang langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk menentukan arah, kemudian memberi tanda pada gambar itu lumayan lama. Tapi setelah kalian berlatih berkali-kali, kalian akan terbiasa dan akan mudah untuk kalian mengerjakannya. Nah, bagaimana dengan tegangan talinya? Nah, untuk menentukan tegangan tali, kita harus menganalisis di mana tegangan tali itu bekerja. Misalnya kita menentukan tegangan tali pada benda A, maka kita akan menganalisis massa A. Di sini, pada benda A bekerja gaya tegangan tali yang searah dengan gerak benda dan gaya gesek yang berlawanan arah dengan gerak benda. Ingat sekali lagi, NA dan MAG ini tidak mempengaruhi gerak sistem. Jadi kita hanya akan melihat T dan FA saja. Jadi T-nya tandanya positif, FA-nya bertanda negatif. Setelah ini kita masukkan ke dalam hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan MA kali A. Nah, jadi kita masukkan T-nya positif, FA-nya negatif, MA kali A, maka kita peroleh T minus 25 sama dengan 5 kali 2,5. Maka kita dapatkan hasilnya tegangan talinya sama dengan 37,5 Newton. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Daripada kita harus menganalisis massanya satu-satu, kemudian menimbulkan persamaan yang banyak, lebih baik kita menggunakan persamaan yang ringkas dengan cara kita menganalisis secara keseluruhan massa pada sistem. Nah, apakah hal itu juga berlaku untuk massa B? Nah, massa B juga sama seperti massa A tadi. Kita akan analisis
gaya-gaya yang bekerja. Di sini ada MBG sin, kemudian ada T, ada gaya gesek B. Kemudian di sini sigma F sama dengan MB kali A. MBG sinnya positif karena searah gerak. Kemudian gaya geseknya bernilai negatif karena melawan arah gerakannya. Dan juga T yang ini yang di bawah kita ambil. Kenapa yang di bawah? Karena T yang di bawah ini bekerja pada massa A, sedangkan T-nya yang di atas nih yang mengarah ke bawah ini bekerja pada kontrol. Paham ya? Jadi kenapa kita ambil yang ini? Jadi T yang ini nih bernilai negatif. Nah, setelah kita masukkan angkanya 120 minus 45 minus T, kita dapatkan minus T-nya minus 37,5, jadi T sama dengan 37,5 Newton. Nah, samakan jadi dengan tali pada benda A dan benda B sama. Oke, demikian penjelasannya. Demikian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.